Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ganti nyebut asmane Gusti kang Maha lan Maha Asih. Mas, saya sering menemukan suatu pembelajaran di internet dari channel A, channel B, channel C, dari Google, dari A, dari B, dari C. Itu saya cukup banyak belajar dari sana. Tunggu dulu teman-teman. Kalau teman-teman menemukan suatu pelajaran dari internet, telaah dengan baik. Tidak semua pelajaran yang ada di internet itu disesuaikan atau diajarkan atau diterangkan secara jelas. Yang pertama itu. Termasuk yang saya jelaskan ini, pasti tidak semua yang saya katakan ini itu sesuai dengan keilmuan atau karakter keilmuan yang teman-teman harus dapatkan. Kadang ada orang yang memang wadahnya itu berbeda. Ada wadahnya toples, ada wadahnya misalnya baskom, ada wadahnya itu misalnya rice cooker misalnya, ada wadahnya kulkas misalnya, dan lain sebagainya. Itu berbeda teman-teman. Oleh karena itu, saya memiliki guru juga, itu bilang antara satu murid dengan murid yang lain sama-sama minta suatu amalan, misalnya amalan kekayaan, itu antara satu murid dengan murid yang berbeda itu dikasih amalan yang berbeda. Misalnya yang satu dikasih amalan astagfirullah sebanyak 2000 kali setiap hari misalnya, terus yang satu dikasih amalan sholawat sebanyak 1000 kali misalnya, terus yang satu dikasih amalan tertentu yang berbentuk misalnya kejawen dan lain sebagainya. Itu karena karakter, karena aura, karena keilmuan, karena wadah yang dia miliki itu harus mendapatkan hal yang itu. Jadi salah kalau teman-teman memperoleh ilmu di internet langsung dipraktekkan, itu salah. Kalau ilmu itu baik sesuai koridor, saya tidak masalah teman-teman. Kalau ilmu itu tidak baik atau tidak sesuai koridor, itu yang sangat berbahaya. Makanya kalau kecenderungan saya cerita di internet, walaupun ada amalan-amalan yang saya sampaikan, itu cenderung amalan yang bersifat umum. Tapi kalau amalan-amalan yang bersifat khusus itu saya tidak berani menyampaikan. Karena itu memang memiliki hal-hal tertentu, atau misalnya harus ditirakati dulu, harus dipuasani dulu, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan cenderungnya kalau teman-teman mencari ilmu di internet, carilah suatu cerita atau suatu pengalaman yang mereka dapatkan sebagai bentuk jika teman-teman suatu saat melakukan amalan itu, oh ini yang pernah diceritakan itu nanti keberhasilannya itu setelah ini, ilmunya itu seperti ini. Itu aja yang teman-teman cari. Misalnya berbentuk amalan, saya sarankan usahakan teman-teman mencari guru pembimbing langsung, entah itu offline, entah itu langsung, terserah teman-teman semua. Yang penting carilah guru pembimbing yang bisa membimbing secara langsung. Misalnya teman-teman mencari di internet, misalnya dari guru si A, dan guru si A itu teman-teman kok temui misalnya tempatnya di suatu tempat, misalnya di Jakarta, teman temui di Jakarta, dan dia mengijazahkan ilmu, dan teman-teman mengikuti selalu video YouTube-nya, atau teman-teman mengikuti apa yang diajarkan dia misalnya melalui website dan lain sebagainya, teman-teman ikuti, itu silahkan. Karena teman-teman sudah mendapatkan sanad keilmuan dari dia, ijazah dari dia. Secara otomatis kalau orang sudah diberikan suatu ijazah, itu dia memiliki wadah, setidaknya energi yang berisi sebesar 50% dari beliau, dari guru tersebut. Jadi tugas teman-teman tinggal meneruskan, enteng. Biasanya begini teman-teman, orang kalau sudah diberi ijazah itu misalnya kan porsi ini ada 3. Ijazah itu 50%, yang 30% itu amalan, yang 20% itu misalnya mantra atau doa. Maka kalau teman-teman sudah mendapatkan 50%, kan teman-teman tinggal mengusahakan 2 ini, amalan dan mantra. Ini jauh lebih mudah dari teman-teman mengusahakan ini dan kecenderungannya bisa gagal semua.
Tapi teman-teman kalau tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas, keguruan yang jelas, saya takutnya itu ada gangguan-gangguan dari alam astral, alam lain yang ikut nimbrung, ikut memanfaatkan teman-teman semua. Karena orang yang berspiritual, singgungannya itu bukan antar manusia, singgungannya itu dengan alam astral, teman-teman. Soalnya mereka menginginkan kita berspiritual itu gagal, intinya itu. Dan mereka cenderung menggoda. Misalnya teman-teman puasa, potensi kegagalan teman-teman itu 50% daripada puasa yang teman-teman jalankan karena puasa Ramadan misalnya, atau puasa biasa sekedar puasa rutin. Puasa tirakat dan puasa rutin, puasa Ramadan, puasa sunnah itu cenderung berbeda. Lebih jauh, lebih berat puasa tirakat yang ingin mendapatkan suatu keilmuan tertentu. Oleh sebabnya, marilah kita belajar bersama, teman-teman. Bukan saya di sini terus sok mengajarkan itu bahwa keilmuan saya paling benar, bukan. Tapi memang rahasia besar orang yang menyampaikan di dalam internet itu ada titik-titik tertentu yang tidak disampaikan secara jelas. Oleh sebabnya, sebaiknya teman-teman mencari guru atau sanad keilmuan yang lebih detail, lebih jelas, teman-teman bisa mempercayainya, teman-teman bisa believe atau seirama dengan dia, seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.